94.9 Gunung FM, good news for the family. Selamat apa dong? Selamat pagi Gunung Family, apa kabar Anda di hari ini? Nah, balik lagi barengan Ningrum dan kali ini dalam Saberha Menja. Sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sudah ditulis di situ kalau yang udah ini ya, hanya satu nomor 081575 800 949. Selamat pagi Bu Eva, apa kabar? Terima kasih sudah gabung barengan kita di pagi hari ini. 081575 800 949 ya. 081575 800 949 nih nomor yang sudah hanya satu ya, hanya satu nomor yang kita ini. Nah, oke, Bu Eva kirimkan pertanyaan juga. Yang mau kirimkan pertanyaan boleh ya. 081575 800 949. Oke, selamat pagi semuanya yang sudah gabung di Sabar Hamenja. Bu Lili Andi, apa kabar? Bu Mario Kitasari, terus Pak Unang, selamat beraktivitas. Oh iya, saya juga mau sapa Pak Yanuar Adisoma. Selamat pagi Pak, selamat beraktivitas, sehat-sehat terus ya. Beliau ini juga mendengar setianya Sabar Hamenja gitu ya. Dengerin terus loading room. Oke, siap. Satu sukacita yang luar biasa. Dan bisa memberkati setiap Anda gitu ya. 081575 800 949. Boleh silahkan gitu ya. Kirimkan pertanyaannya. Nanti kita akan jawab. Sebentar, ini belum join nih. Udah join tapi kita belum bisa ngobrol. Sebentar ya, ditunggu ya. Boleh dikirimkan sekarang 081575 800 949. 081575 800 949. Hanya ada satu nomor. Kalau mau telepon bisa sih 024 84 55 949. Itu nomor telepon kalau dari luar kota Semarang atau melalui telepon seluler. Kalau mau telepon ditambahin 024 kan ya, 024 84 55 949. Ada yang menyimak siaran kita melalui Facebook? Nah, selamat beraktivitas semuanya yang liatin siaran kita dari Facebooknya Good News. Tapi banget. Ini kalau di sini kayaknya agak sedikit enggak update lah istilahnya. Ya, ya mau nanya monggo silakan kirimkan sekarang dulu aja ya karena sampai jam setengah 11 obrolan kita tuh di Sabar Hamenja. Jadi panjang. Panjang banget sebetulnya 1,5 jam buat yang mungkin mau nanya tentang apa aja sebetulnya ya. Misalnya ini sebenarnya semacam konseling gitu kan. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan tentang konseling juga boleh atau nggak melulu pertanyaan tentang Alkitab sebetulnya, tetapi pertanyaan-pertanyaan tentang konseling tentang ini hubungan lah atau apa kalau menurut firman Tuhan bagaimana dan lain sebagainya. Silakan kirimkan saja di 081 575 800 949. Saya nggak 575 800 949. buat yang mungkin apa namanya tiba-tiba nih ngobrol. Kalau misalnya nih ya, tapi kalau kasus gitu ya atau apa gitu kan nggak enak ya, saya nggak akan menyebutkan nama. Jadi boleh aja. Siapa jangan takut nanti. Nanti ketahuan deh ini siapa gitu. Ya orang kan hanya bisa mendengarkan narka masalah benar atau enggaknya kan juga belum tahu gitu ya. Masalah benar atau enggaknya kan juga belum tahu gitu ya. Jadi kalau yang mau misalnya bentar ya, Ningrum lagi ketik chat dulu. Join di 081575 800 949. Bentar.
Oke, yuk. Halo, selamat pagi, Bu. Oh, masih ditutup, termute. Apa kabar, Ibu? Kabarnya luar biasa, dahsyat. Yes, masih di Baik, Semarang. masih Ningrum. Oke, siap. Belum beredar kemana-mana. Alah, Oh, belum lah ya. masih nemenin Gus Family dulu buat ngobrol di Saberhamenja. Oke, ini eh tadi sudah ada yang bertanya. Ningrum, Pertanyaan, saya ya. nggak boleh pakai speaker ya, ini ya. Apa, Bu? Suaranya nggak boleh pakai speaker ya, suaranya kecil banget nih. Maksudnya, Bu, kalau Ibu pakai speaker tuh suaranya di radio jadi double suara Ningrum. Oh gitu. Heeh. Oke, oke. Ya Oke, udah. terlalu kecil Dikit-dikit. suara saya. Udah di aduh di pol. Ini udah pol Nah, sih. udah Udah, Paul. udah pol. Oke, ini ada yang bertanya. Pertanyaan buat Sabar Hamenja. Berkaitan dengan ayat ini, bagaimana Bu Elis bagi hubungan sosial bukan hal yang mudah? Sebentar. Karena ini mana pertanyaannya? Ini Ningrum, nggak dengar Ya. aku. Sekarang sudah dengar belum suaranya Gimana Ningrum? pertanyaannya? Ini Udah. ayatnya di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pertanyaannya gini, beragam karakter, usia, strata di depan kita, apalagi antara bos dan staff, orang lebih tua dan yang berkaitan dengan etika. Kalau kaitannya dengan ayat ini gimana? Sebetulnya ya kita diajari dengan ayat ini, sebetulnya kita diajari mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ini ngajarin kita ini nggak takut sama orang tapi takut sama Tuhan, Ningrum. Hmm. Hmm. Nggak kompromi terhadap dosa gitu loh. Anggap ya, Mungkin kita yang sama dimaksud nggak boleh bohong. Kita nggak boleh bohong. Ya, ya, ya. Enggak, ya, enggak. Nggak boleh basa-basi. basa-basi itu basa-basi. Ya, nggak boleh basa-basi, bau basi nanti. Nah, karena banyak orang itu yang ya, ya, ya. Padahal sebetulnya tidak gitu loh Ningrum. Dan ini sudah terbiasa. Memang nggak gampang. Sangat tidak mudah. Tapi ya kita harus praktek. Kalau nggak praktek, ya udah. Dengan resiko, memang dengan resiko. Orang nggak suka sama kita. Orang jadi apa ya. Tapi saya percaya ini ada kaitannya dengan Amsal 29 ayat 20, 25 kalau nggak salah. Takut akan manusia mendatangkan jerat, tetap barang siapa percaya kepada Tuhan dia akan dilindungi. Benar nggak ya? Iya, Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, mengatakan hal ini ya, enggak itu enggak gampang. Ya. Dan kita ini sudah terlanjur biasa ngomong basa-basi. Ya. Maka sebetulnya di dalam kehidupan kita ini banyak yang sudah nggak bisa jujur, Ningrum. Ngomongnya itu sudah pelintat-pelintut. Ya. Kalau ada istilah Jawa tuh bilangnya nggih-nggih rak kepanggih. Ya itu. Nah kalau itu kan ya, tapi nggak jalanin. Resiko tuh selalu di tempat kita loh. Ya. Artinya memang mau itu lebih tua, mau itu lebih muda, ini bukan berbicara tentang sopan atau tidak, ini berbicara tentang prinsip. Kita mau katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini tentang kejujuran. Iya, betul. Jadi
itu bos, itu orang lebih tua. Ya, apa yang penting kan cara kita bicara sopan, Mm-mm. ya. Yang penting tuh cara kita bicara itu sopan. Ada orang itu halus, Hmm. tapi nak ngomong sengak, nak ngomong celkat-celkit, nggak sopan. Halus orangnya karena suaranya dia pelan. Pelan suaranya, bukan tipe suara kayak saya ini. Saya kayak suara halilintar begini enggak. Nggak Cuman kayak enggak. sikapnya tuh saya ngelihat nggak sopan. Hmm. Ya, ini bukan berbicara tadi ya. Ini bukan basa-basi. Orang terlalu ya memang karena kita terbiasa tadi ya basa-basi gitu ya. Sungkan kalau mau berkata jujur terus sungkan. Aduh, nggak enak hati lah kalau saya mau jujur gitu ya, nanti nyakitin. Padahal sebetulnya ini firman Tuhan katakan kalau ya ya, tidak tidak gitu kan. Ini banyak tamu di rumah saya ya. Kalau saya tanya, udah Heeh. makan belum? Heeh. Sudah. Padahal dia belum makan. Dia sungkan. Dia Hmm. lapar. Loh, kalau saya berani nawarin orang itu ya pasti memberi dengan ikhlas lah ya, gitu loh. Iya, iya, iya. Enggak banyak loh. Sudah orang sendiri, teman sendiri aja bisa gitu. Tapi saya melatih, ayo nak belum ya bilang belum. Kalau sudah bilang sudah. Iya. Saya sendiri membiasakan diri itu. Ditanya siapapun sudah makan. Belum. Nah, kalau belum ya belum. Mm-mm. Tapi perkara yuk makan, enggak, saya memang lagi nggak mau makan. Saya makannya nanti siang misalnya gitu. Tapi Iya. saya mengatakan hal yang benar gitu. Nah, sekarang teman-teman saya siapapun yang udah biasa sama saya, kalau lapar datang ya bilang Bu Elisa aku lapar, ada makanan apa? Ya udah, Iya. kan itu lebih enak, Iya. lebih transparan, terbuka. Iya, betul. Ya. Jadi bukan sekedar Ya basa kan? gitu tadi. Itu hanya belajar kok. Ya, Pembiasaan ya Bu ya, pembiasaan sebetulnya ya. ya, ya. Mau ngomong di depan bos bagaimana, ngomong di depan orang lebih tua bagaimana, ya tadi itu. Kalau dia katakan ya, tidak katakan tidak gitu. Em, Semoga jelas ya. Tadi yang menanyakan ini bagaimana sih kaitannya dengan ayat ini. Ini bukan masalah sopan tidak sopan. Orang sebetulnya ketika mengatakan jujur dengan dalam hal yang sopan tadi gitu sebetulnya masih baik-baik aja gitu. Pertanyaannya adalah terbiasa atau tidak kita melakukan itu. Seringkali karena sungkan tadi seperti yang Bu Elis contohkan gitu ya. Udah makan belum? Oh sudah tadi sudah makan, perut saya kenyang. Padahal sebetulnya mungkin dia belum makan gitu ya. Itu karena apa? Karena sungkan, karena nggak enak hati gitu. Nah, ini jadi ya kebiasaannya begitu sih. Ini persoalannya Iya. adalah Nggak pembiasaan. enak nanti dipikir kita minta makan. Lu Nah, enggak. Kamu bilang belum makan berarti bukannya kamu minta makan yes, kok. betul, Iya kan? betul. Ya, betul. Tinggal mau ditawari mau makan silakan. Nggak mau ya nggak apa-apa kan. Ya, ya. Kalau misalnya ditanyain gitu ya, udah makan belum? Belum. Tapi aku nggak mau makan. Misalnya ditanya, yuk makan. Aku nggak mau makan di sini karena nanti aku ada janjian mau makan sama orang misalnya. Lebih baik seperti itu daripada Nah, ya gitu kan. nah, betul. Saya sendiri kalau misalnya saya nggak suka, saya Mm-mm, belum makan. mm-mm. Kalau begitu ditawar nih makan ini mau nggak? Enggak. Kenapa nggak suka? Gitu kan. Ya, Memang nggak betul, suka gitu loh. Dan saya betul. kan nggak minta sama dia. Ya. Orang itu seringkali tadi ya mengonotasikan kalau nanti saya bilang belum makan nanti dikira saya mau minta makan kan nggak enak. Lah kan kita cuma jawab udah makan atau belum belum. Kan ditanya. Kalau nggak ditanya ya kita nggak ngomong. Tapi kalau ditanya ya kita ngomong jujur. Iya betul 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 betul. Ya. Eh
ini loh sebetulnya pertanyaan ya dijawab dengan jelas gitu ya. Semoga jelas ya ini ininya. Kalau memang masih belum jelas di bagian mana sih penerapan ini, jika ya katakan ya, tidak katakan tidak, silakan tanyakan lagi. Ini kita hanya memberikan sesuatu contoh sederhana makan gitu ya. Itu satu hal yang sederhana. Lanjut ya, kita pindah ke pertanyaan yang berbeda dulu. Shalom, mau tanya, yang dimaksud dengan duri dalam daging itu apa sih? Lalu saya juga minta penjelasan tentang menjaga hati itu apa? Terima kasih. Duri dalam daging ini seperti Paulus. Mm-mm. Paulus itu ngalami rabun ayam. Jadi matanya itu kalau sudah sore itu rada nggak jelas. Makanya dia kan suka duduk buat kemah gitu. Kalau sore malam dia nggak jalan kemana-mana, dia udah duduk buat kemah gitu aja. Nah dia kan berdoa kalau boleh ini, lah rabun ayamnya itu ya disembuhin. Tapi Tuhan, dia udah minta beberapa kali, tapi Tuhan berkata kasih karuniaku itu cukup buat kamu. Nyatanya dengan rabun ayamnya Paulus itu, dia sanggup melakukan perjalanan sejauh 8, kalau nggak salah ingat saya 8.000 kilometer. Itu menyelusuri Asia kecil sampai ini. Tuh dia jalan loh, beritakan Injil tuh dengan mata yang begitu aja dia bisa melakukan perjalanan sejauh itu. 8.000, kalau 8.000 meter kan cuma 8 kilo. Ini betul kok 8.000 kilometer. 8.000 kilometer. Terus itu, misalnya saya, ini kan seperti duri dalam daging saya juga. Karena setiap kali tidak bisa membuat kita ini bergerak bebas. Ada yang pernah ngalami keluar jalurnya enggak ya? Kaki ya Bu? Nah, di kaki, di badan, pernah enggak ada yang ngalami ada jalu tumbuh, tulang muda yang tumbuh? Pernah melihat, tapi belum pernah merasa. Ya, kalau dengar orang gitu ya, orang itu menderita banget tuh. Karena dia gerak sedikit, sakit. Ya. Dibuat gerak dikit, buat melangkah dikit, buat apa? Itu cekat-cekit loh, ketusuk-tusuk gitu loh. Jadi nggak bisa, nggak nyaman. Maksudnya itu masalah membuat kita tuh nggak nyaman. Ya, wis itu paling tepat. Duri dalam daging. Ya. Terus satunya tadi pertanyaannya apa nih Rum? Tuh duri dalam daging. Tadi kan duri dalam daging. Yang dimaksud duri dalam daging itu apa? Nah itu tadi. Ya, ada masalah atau kekurangan dalam hidup kita yang membuat kita ini nggak bisa bergerak dengan bebas lah. Dan itu gerak kemanapun akan merasa sakit. Tapi Tuhan bilang duri dalam daging itu belum tentu dicabut sama Tuhan. Karena kalau itu memang baik buat kita ya udah toh. Berapa hari yang lalu saya lagi ngomong sama adik saya. Kamu tahu, ini yang terbaik buat saya, mata ini. Karena kalau mataku melek belum tentu aku bisa begini loh. Ya kan? Tapi ini mata buta ini walaupun nggak enak buat saya, tapi saya bisa nikmati dengan sukacita karena kasih karunia itu. Saya dulu berdoa mataku masih ngelihat 10 meter loh. Jarak 10 meter tuh aku masih bisa ngelihat. Berdoa, malah tinggal 5 meter. Didukung doa dengan banyak orang malah hilang. Puji Tuhan. Ya udah, saya harus belajar bersyukur.
Dan saya nggak pernah lagi minta supaya Tuhan buka penglihatan saya, maksudnya mata saya bisa melihat lagi. Saya enggak, saya cuma gini, terserah Tuhan, sukamu, itu kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau celikkan mataku, susahnya apa? Enggak ada susahnya, enggak ada sulitnya. Tapi kalau enggak ya sudah, aku rela. Aku tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Udah gitu aja. Ya. Ini yang dulu di dalam daging. Yang satunya tadi apa nih, Rum? Menjaga hati, Bu, yang dimaksud dengan menjaga Nah, hati. menjaga hati itu gini. Kalau denger nih, ya, dengar temennya diberkati atau temennya lagi ngalami Tuhan. Kalau hati itu nggak terjaga, kadang-kadang tuh iri bisa masuk. Ya. Ya, makanya supaya irinya nggak masuk, cepet keluarin perkataan perisai iman, pedang rohnya dikeluarin. Enggak, aku nggak iri karena memang sudah selayaknya dia dapat itu. Atau dengan cara gini, waktu saya ngelihat papi saya belum bertobat, sedangkan papinya teman-teman saya yang saya layani cepet banget pada sudah bertobat, terima Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau saya dengar teman saya kesaksian papinya bertobat nih, saya cuman gini, jaga hati saya gini, Tuhan, puji Tuhan, terima kasih, papinya si Dida sudah bertobat. Aku percaya loh Tuhan, aku percaya loh Kisah 16:31. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku selamat, aku bersama dengan seisi rumahku. Ayat ini pasti tergenapi. Aku percaya waktunya papiku juga akan bertobat. Itu nanti dengar lagi papinya siapa yang saya layani bertobat mau baptis. Saya bilang Tuhan terima kasih. Habis ini gilirannya papiku ya Tuhan. Nah, saya itu di situ saya menjaga hati untuk saya tidak iri. Kalau Tuhan sudah menjamah lebih dulu teman-teman papi saya, teman-teman papanya teman-teman saya. Toh akhirnya dengan saya menunggu 21 tahun, akhirnya papiku bertobat. Itu waktunya Tuhan. Ya. Ya. Jadi itu caranya. Oh, saya punya cara lagi untuk jaga hati. Misalnya gini, teman-teman tuh ada teman saya itu yang selalu ngingetin saya. Orang-orang itu loh, kalau susah itu ya nyari kamu. Tapi kalau sudah berhasil, nggak ada yang inget sama kamu. Mana yang mereka sudah berhasil? Mana? Karena pada waktu teman-teman yang susah ini, kalau pas ketemu saya di rumah saya, ngobrol, pergi sama saya, teman-teman saya ring 1 saya Putri Sion itu selalu ada. Pasti saya kenalin gitu loh Nigrum. Tapi ketika sudah berhasil, teman-teman saya kan juga melihat, mendengar dari berita dan sebagainya kalau orang-orang ini sudah jadi orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil begitu. Akhirnya teman gini, mereka ya kalau sudah pada berhasil lupa semua sama kamu. Itu kan sebetulnya pancingan Ningrum. Ya. Tapi saya yang dipancing, saya bilangin, oh puji Tuhan, nggak apa-apa. Karena hanya orang sakit yang perlu dokter. Kalau sembuh, ya nggak perlu dokter lagi toh, dia pergi. Nah saya ditongkrongi terus, saya juga susah, nggak bisa kerja yang lain. Saya satu gitu. Yang kedua saya bilang gini, nggak apa-apa. Mereka lupa sama saya tuh nggak apa-apa. Itu baik. Karena sebetulnya itulah cara Tuhan untuk melindungi pahalaku. Supaya upahku di surga tuh nggak hilang. Kalau dia ingat saya, dia ngasih saya berkat. Impas. Upahku sudah dibayar di dunia ini. Tapi kalau dia lupa sama saya, nggak apa-apa. Yang penting kan Tuhan Yesus nggak lupa sama saya. Nah itu sebetulnya saya lagi menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan. Waspadanya itu hati-hati dengan perkataan orang-orang di sekitar kita. Yang kelihatannya baik dukung kita,
Tapi ingat, belum tentu itu dari Tuhan. Itu bisa jebakan. Ya. Ya, Ya. nangkep kan? Seperti ketika Petrus, Yesus mau ditangkap, atau ketika Yesus mau bilang bahwa dia akan diserahkan, Petrus bilang gini, Tuhan, itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Biarlah itu tidak terjadi dalam hidupmu. Tapi Yesus berkata begini, enyah kamu iblis. Loh, Petrus tuh dibilang iblis loh. Sebab apa yang kamu pikirkan itu bukan yang Bapakku pikirkan. Kadang-kadang sikap orang di sekeliling kita yang sayang kayaknya menunjukkan kasih sayang sama kita, rasanya eman sama kita, tapi sebetul-betulnya itu justru jebakan iblis buat kita. Ya, nangkep ya? Nangkep. Oke. Ya. Tuhan berkati. Ini yang pertama tadi kan jangan iri dengan pencapaian orang gitu ya. Dalam artian pencapaian ini pencapaian sepertinya gitu ya, sepertinya rohani, bungkusnya rohani gitu ya. Oh, dia orang tuanya sudah bertobat dulu. Oh, dia mengalami Tuhan. Terus kita kayak timbul, aduh aku kapan ya gitu ya. Nah, itu bungkusnya rohani sepertinya ya Bu ya. Padahal sebetulnya tetap aja Ya, masih merasa ya, kayak iri gitu kan. ya, Mhm. betul. Dan ini jangan dipelihara di dalam hati kita gitu. Itu menjaga Ya, hati. Kadang orang mikirnya sederhana, oh jaga hati gitu ya. Tapi sebetulnya dalam melakukannya itu selalu harus waspada. iya. Nih Makanya tiba-tiba dari medsos teman bilang, wah, misalnya contoh nih ya, wah, tapi saya tolak nih dalam nama Yesus. Indonesia gelap, misalnya gitu ya. Semua bilang gitu, kita ikut-ikutan. Saya bilang ini, dalam nama Tuhan Yesus, ya. aku batalkan perkataan Indonesia gelap. Indonesia tidak gelap. Ada Yesus kok di Indonesia. Ya. Ya kan? Ya. Dan ada kita loh yang mengikut Yesus loh. Pengikut Yesus itu tidak berjalan dalam gelap. Pengikut Yesus itu memiliki terang hidup. Lah kalau di Pulau Jawa ada Semarang, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Cirebon, itu seluruh Jawa ini aja tersebar sampai ke pelosok-pelosok desa aja ada orang Kristen, ada pengikut Yesus. Ya. Berarti ada terang kan? Amin. Ada. Ya berarti Indonesia nggak gelap lah. Ya. Iya. Justru Hanya ketika mereka yang tidak. Kenapa? gelap itu terang kita semakin terang kan Bu? Yes, betul. Semakin bersinar, bercahaya. Betul. Terangnya kita harus semakin bersinar, semakin terang gitu ya, semakin Iya, cerah gitu kan. iya. Kalau yang ngomong orang nggak kenal Tuhan ya biarin aja. Memang dia nggak punya Tuhan, dia lagi berjalan dalam gelap. Tapi kan kita yang ada di sekitarnya jadi terang buat dia. Betul, betul, betul. Dari mulut kita sendiri jangan ngomong gelap. Ya, sebab terang Tuhan bercahaya atas kita. Gitu. Amin. Jadi kalau misalnya dia ngomong gelap, justru terang ini dibutuhkan pada saat gelap gitu ya. Kalau orang lain ngomong ini lagi Betul. gelap gitu ya, dia justru ini lagi butuh kita tuh gitu ya sebagai terang-terang itu. Iya. Oke, semoga jelas ya ini ya buat yang tadi bertanya tentang menjaga hati. Oke, balik lagi tentang ayat tadi Bu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dari Matius 5 ayat 37 tadi. Bagaimana kalau ini bukan tentang sesuatu hal yang sederhana, tetapi misalnya tentang eh, kepada bos yang tidak kenal Tuhan, lalu apa ya kebijakan-kebijakan yang menuntut kita misalnya harus ada apa sih mengatakan hal yang nggak benar seperti itu Bu.
terhadap bos yang nggak kenal Tuhan ketika kita berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Itu justru yang sekarang jadi barang langka yang sedang dicari orang. Hmm. Ya, dengan resiko dikeluarin. Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawa, Hmm. dia tidak akan kehilangan nyawa. Dikeluarin dari kerjaan ya sudah toh. Hmm. Cari kerja lain dong. Bonusnya nggak dikeluarin, ya sudah. Hmm. Memang kadang-kadang untuk bicara tentang kebenaran itu nggak gampang. Ya. Ya. Misalnya terpaksa pun mesti ditembak mati. Ya udah, percaya mati itu keuntungan buat kita kalau kita hidup, kita memberi buah. Hidup bagi Kristus. Ya Ya. kan? Ya. Ya berani nggak? Ya. Saya dulu pernah cerita. Hmm. Saya dikasih air sama Mbah Dukun saya, langganan keluarga kami. Waktu saya sakit. Saya disuruh terima, saya nggak mau. Hmm. Saya bilang enggak, saya tolak. Tapi maksudnya mami papi saya, kamu tuh hargai Simbah. Hmm. Udah datang dari desa, dari gunung, ke Semarang cuman ngasih obat buat kamu. Kalau kamu menolak, kan kamu menyakitkan hati dia. Diterima aja. Nanti kalau kamu nggak suka buang nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena saya gini, saya ngomong gini sama papi mamiku. Kalau saya terima, Kompromi. walaupun tuh nggak saya minum, saya buang. Tapi nanti ketika saya sembuh, Simbah taunya saya sembuh karena air yang dikasih dia. Iya. Saya ngomong Tuhan Yesus sembuhkan saya pun dia tidak percaya. Malah saya dibilang munafik. Orang kamu nerima airku, air kembangku, Hmm. kamu sembuh kok sekarang bilang Yesus yang sembuhin kamu. Saya nggak mau. Saya tolak dengan resiko saya didiemin mami papiku sama pamanku. Semua diemin aku. Aku nggak dicek ngomong berapa bulan itu. Didiemin, dicuek-cuekin. Ya. Ya udah. Kalau ngomongin ini Gimana? kita lagi praktek jadi terang ya, Bu. Iya, iya. Justru ketika orang nggak kenal Tuhan, eh kita lagi praktek terang gitu ya, praktek jadi cahaya dimanapun. Resiko tadi akan selalu ada sih, resiko akan selalu ada. Cuman mau atau enggak kita melakukannya, seperti itu. Oke, semoga jelas ya sudah menjawab yang bertanya tadi. Kirimkan pertanyaannya lagi boleh atau telepon ya bisa 02484555949 atau kalau mau WhatsAppnya di 081575800949 081575800949 boleh silahkan. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu. Bu mau tanya, apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan mati? Ya gini. Iman itu perbuatan itu actionnya. Hmm. Ini saya percaya ini. Ini saya percaya. Ketika saya disuruh ke Telogoweru, misalnya gitu ya, ke desa miskin. Kalau saya tidak melangkah,
saya tidak berbuat apa-apa, Anda percaya nggak dengan iman saya? Enggak. Allah, itu omong kosong. Kamu bilang iman. Mana nyatanya? Tapi kalau sekarang desa itu mentas dari kemiskinan, desa itu jadi desa percontohan nasional, itu kan Telogoweru itu hanya sebagai konfirmasi imanku kan, bukti dari kepercayaanku akan perkataan Tuhan. Nangkep nggak nih, Rom? Enggak. SMK bagimu negeriku, ketika Tuhan suruh saya. Kalau saya mikir pakai otakku, nggak mungkin. Gimana caranya? Orang aku ini jadi hamba Tuhan nggak punya gaji kok. Aku nggak punya gereja, nggak punya jemaat, nggak terima perpuluhan, gitu kan? Terus aku bisa hidupin dengan kebutuhan SMK bagimu negeriku tiap bulan 800 juta. Dari mana? Buat gajian guru, untuk sedia beras makan untuk anak-anak di asrama aja, yang makan sehari 3 kali. Kita butuh beras untuk masak aja 4,5 ton. Duit dari mana? Teman-teman saya ngelihat ini gila, ini proyek gila. Tapi jadi dan jalan 14 tahun. Lewat. Nggak pernah guru nggak gajian. Nggak pernah murid nggak makan. Makanya banyak orang-orang dari mereka ya, yang dari kuil, yang dari teman-teman kita dari Viara dan yang lain, mereka ngomong gini, ini sorry nih, tapi ini omongan mereka nih. Kalau gereja gede A bisa buat sekolah, itu biasa. Gereja B, gereja yang besar B bisa buat sekolah, itu biasa. Karena dia pas nggak bisa gajian, dia bisa ngomong sama jemaatnya. Nanti jemaatnya akan ngasih persembahan semua. Dan mereka gereja-gereja besar aja buat sekolah berbayar dan bayarnya mahal. Tapi mereka bilang gini, tuh pendeta perempuan yang matanya buta itu loh, yang nggak punya gereja, malah dia buat sekolah gratis. Itu yang luar biasa. Itu yang buat kita takjub, buat kita bingung, dapat dari mana dia. Ini omongan mereka loh ya. Itu yang dengar adalah guru saksofon suami saya dulu. Ada beberapa teman-teman dari kalangan lain yang nyampein ke suami saya, ke saya. Jadi seperti itu kemuliaan Tuhan. Saya enggak ngambil dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu kok kalau memang ini benar terjadi, jalan 14 tahun. Saya itu juga ikut kagum, ikut melongo, ikut takjub kagum. Ih kok bisa ya? Maka teman-teman saya dari guru-guru YSKI Kristen 1, 2, 3 ketika ke SMK Bagimu Negeriku, mereka ngomong gini. Mereka berdiri ngelihat sekolah itu sambil bilang gini, kok bisa ya? Mulut mereka tuh cuman bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena mereka tahu kalau mikir secara manusianya Elizabeth ini tidak mungkin. Ya. Tapi kalau itu bisa, itu bukan karena Elizabeth, itu karena Tuhan. Tuhannya Elizabeth yang hidup itu loh. Ya. 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 Jadi kalau tidak ada Gilang percaya tapi nggak melakukan, ya buktinya apa? Yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa didengar dan disaksikan apa? Kan nggak ada. Ya mati. Mati itu dalam pengertian nggak ada hasil. Katanya percaya Yesus. Tapi suruh ngampuni aja nggak bisa.
berarti imanmu mati toh. Ya. Tapi kalau imanmu tuh hidup, ya pasti ada tindakannya, ada actionnya. Ya. Nangkep nggak nih? Ya, Bu. Ya. Oke, makasih. Jadi kalau kalau kita percaya Yesus, kalau kita ngomong kita punya iman di dalam Tuhan gitu ya, ya kita harus mau melakukan, bukan terus kita imannya diem aja. Loh yang penting kan saya percaya Yesus. Masalah saya ngampuni orang kan itu urusan saya. Nah, itu keliru. Oh, Ya kan? Seringkali begitu kan? iya. Nah, Coba mm, Ningrum liatin di Yohanes 3, Yohanes 3, 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jelas kan? Jelas. Percaya dan taat itu seperti selembar mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Hmm. Kalau kita punya lembaran uang 100.000, berharga kan? Ya. Di depannya ada gambarnya. Tapi ketika dibalik, belakangnya putih polos, tanpa gambar. Ya. Uang seperti itu laku nggak dibuat beli telur atau nuker shampoo? Enggak. Nggak laku. Tapi kalau di depan dan belakangnya bergambar seperti uang asli, cetakan Indonesia, uang Anda ini laku buat nuker apapun yang Anda inginkan. Demikian iman. Iman percaya dan taat. Iman itu terdiri dari dua sisi. Depannya percaya, belakangnya taat. Nah, punya iman seperti itu bisa dipakai untuk nuker janji Tuhan. Tapi kalau cuma percaya, tapi suruh ngampuni aja, tidak mau melakukan, imanmu itu palsu. Kayak uang palsu yang nggak bisa buat nuker apa yang kamu pengen. Ya. Nangkep ya? Ya. Oke. Yuk, Tuhan berkati. Percaya dan taat itu jadi satu. Nggak bisa dipisah. Percaya, percaya, percaya. Mau lakukan nggak? Enggak. Itu berarti percayanya nggak nggak percaya berarti gitu ya. Palsu tadi imannya seperti yang disampaikan Bu Elis. Oke. Jelas ya. Dan yang mau kirimkan WhatsApp masih bisa dong karena waktu kita masih panjang sampai 10.30 loh jamnya kita untuk ngobrol di hari ini bersama dengan Bu Elis barengan Ningrum juga di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Ningrum. Mau tanya dong, kalau suka mengkritik itu termasuk menghakimi sesama atau tidak? Terima kasih. Ini jelas kritik ya, bukan kritis ya. Ya, kritik Bu. Mengkritisi atau mengkritik. Kalau kritis itu Anda sedang mencari kebenaran. Tapi kalau kritik itu punya niat menjatuhkan. Tadi Ya. pertanyaannya kritik itu apa? Termasuk menghakimi atau tidak? Termasuk menghakimi atau tidak? Ya termasuk. Tapi perkataannya dulu. Kalau hanya kritikan apa, ya itu bisa aja, pasti. Ya. Tapi kalau kritik itu membangun, kalau kita jadikan kritikan orang itu untuk membangun diri, ya kalau saya nggak takut ya, nggak apa-apa. Dia mau menghakimi ya silahkan. Tapi itu termasuk menghakimi. Padahal firman Tuhan jelas jangan Menghakimi. hakimi.
Kalau kita yang dihakimin sih kita mungkin misalnya ya udahlah biarin aja gitu ya. Kita bisa mengabaikan. Tapi kalau kitanya ya jangan melakukan itu karena jelas sekali Tuhan katakan jangan. Gitu. Mengkritisi berarti mencari tadi ya mencari Kebenaran yang sejati. kebenaran gitu kan. Kita juga menelaah kembali dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau mengkritik, Misalnya kemarin ketika saya sharing sama teman-teman hamba Tuhan, dia bilang gini, ya kan kepengen mengulang apa yang pernah kita alami di tahun 79. Kami kepengen ngalami seperti itu lagi. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Tuhan itu bilang rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. ya, Kasih setia Tuhan itu baru. Ya. Kata baru itu baru, Ya. menyegarkan. Nah, banyak hamba Tuhan yang seringkali dulu aku ngalami gini. Sekarang aku kepengen ngalami kegerakan gitu. Itu kalau kita yang kepengen nggak bisa. Nah, kalau Tuhan yang ngasih waktunya Tuhan, caranya pasti beda. Nggak seperti yang dulu. Nah, kalau kita membuatnya dengan tipe seperti dulu, dengan cara jalan seperti dulu, nggak bisa. Udah, saya pastikan saya bilang nggak bisa. Karena Tuhan selalu bawa kita tuh jalan yang selalu baru. Kalau dari dunia, akan berputar jangka waktu sekian, siklus sekian, rok model potongan rambut agogo nanti akan kembali lagi. Nah, sekian puluh tahun lagi zaman rambut potongan bob atau apa Diana Ross atau apa gitu. Wah, itu akan kembali lagi. Apa? Lady Di. Lady Di misalnya gitu. Itu akan kembali berputar. Tapi itu memang pengkhotbah bilang, apa yang ada di dunia ini dalam sekian waktu tuh akan ada. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Ya. Tidak ada yang baru. Tapi Tuhan Yesus selalu baru. Ya, men. Ya. Ya, itu sebabnya melayani itu nggak butuh pengalaman. Nggak butuh pengalaman di masa lalu. Pengalamannya hanya berjalan dengan Tuhan. Ya. Karena Kita perhatikan Musa. Musa nggak punya pengalaman jadi pemimpin. Ya. Tapi kalau Tuhan pilih dia bisa. Ya. Ya, betul. Cukup niru. Ya. Jadi karena Tuhan selalu baru. Ya. Rahmatnya selalu baru. Kadang-kadang kita kan ya itu tadi sih keinginan manusia ya Bu ya. Itu termasuk gagal move on sih Bu. Iya. Pengen Iya, lewat makanya lagi. saya selalu kalau diajak orang gini, Elizabeth, kenapa kamu nggak buat lagi? Buat apa? Kamu dulu nggak suka KKR? Ya dulu, karena yang suka Roh Kudus. Sekarang lagi nggak, ya memang nggak pengen karena Roh Kudus nggak nyuruh saya melakukan itu. Ya. 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 Karena ya itu tadi biar Roh Kudus yang memimpin gitu kan. Kalau kita yang apa ya kita meniru lagi, kita membuatnya tadi saya bold banget Bu Eli sampaikan. Kalau kita bikin walaupun kita bikin persis jalurnya, jalannya sama yang dulu, hasilnya sama nggak akan sama gitu ya. Karena ya Tuhan sebetulnya yang gerakan gitu kan. Kegerakan ini bukan gerakannya Tuhan. Oke, jelas Betul. ya semoga yang disampaikan. Oke, tadi yang tanya tentang ya katakan ya. Terima kasih ya Ningrum dan Bu Elis pencerahannya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Semangat ya Tuhan Bu, Yesus semangat. berkati. Ini kata ya di atasnya Amin. tidak di atas tidak itu
ini juga kita lagi praktek iman gitu ya. Kita mau taat nggak Ya, mengatakan apa yang ya. Tuhan mau katakan gitu kan. Semangat Bu, ada Tuhan. Mm-mm. Kadang-kadang mungkin Mm-mm. dilemanya gini, aduh jangan-jangan nanti begini, saya begitu, nanti hasilnya begini. Tadi yang Bu Eli sampaikan resiko ya resiko, tapi tetap mau taat siapa gitu. Ya, dalam hidup selalu ada resiko. Iman itu berisiko. Nggak punya iman juga resiko. Punya iman dibilang orang gila, iya kan? Ya, Nggak punya iman, resikonya apa? Ya nggak punya masa depan, nggak punya pengharapan. nggak punya pengharapan. Ya, Nikah, mm-mm, resiko dapat suami nggak bener. ya, Nggak nikah, resiko dibilang perawan tua, iya kan? ya, Jadi bos punya resiko tiap bulan gaji karyawan, dapat duit nggak dapat duit mesti gaji karyawan. mm, Jadi karyawan resikonya ya hidupnya ya begitu-begitu itu. ya betul, betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi masih kaitannya dengan ayat tadi. Ayat tadi itu ternyata ini ya. Ini ayat yang tadi loh, apa Bu? Yang di Mati Matius 5 selima ayat 37. Jika ya katakan 37. itu. Nah, ini pertanyaannya lebih detail sih. Beliau menyampaikan gini, pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Berkaitan dengan ayat di Oke. awal tadi, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bagaimana harus bersikap soal kenyataan dan perasaan? Misal, perasaan sedang tidak perasaan sedang takut dan pada kondisi sekarang. Kondisi sedang tidak baik saja. Lalu ada orang bertanya, "Gimana kabarmu? Apakah kita harus jujur bahwa kita sedang terpuruk atau berkata bohong bahwa kita sedang luar biasa?" Gimana membedakannya antara berkata positif atau itu sedang berbohong dan tidak apa adanya? Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan gini. Kita ini mau jawab pakai iman atau pakai perasaan? Saya mau tanya dulu. Ya. Kita ini mau hidup karena melihat atau mau karena hidup karena percaya? Hmm. Kalau di 2 Korintus berapa ya 5 ayat 7 mengatakan bahwa kita ini hidup 2 bukan Korintus. karena melihat, Ya. tapi kita hidup karena percaya. Sebab Itu hidup 2 Korintus 2 Korintus 5 ayat 7. 7 ya. Nah, Ya betul. udah. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, itu lihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sekarang makanya saya tanyanya gini. Anda ini hidup karena percaya atau karena melihat? Kalau Anda hidup karena melihat, ya Anda pasti akan berbicara seperti yang Anda lihat. Hmm. Dengan dagingmu, keadaanmu nggak baik. Hmm. Betul? Betul. Bisa nangkep dulu? Ya. Tapi kalau kita hidup karena iman, percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita, ya kita pasti akan jawabnya sesuai dengan iman kita dong. Apakah itu bohong? Tidak. Karena tidak baik ekonominya. Tapi iman kita baik kok. Enggak. Nangkep nggak? Nangkap. Nangkep nggak nih? Nangkap. Secara manusia nggak punya duit. Tapi karena saya percaya Bapak kita itu Bapak yang tahu menyediakan segala kebutuhan kita sebelum kita meminta. Kalau ditanya gimana keadaanmu? Ya saya pasti jawab baik. Gimana keadaanmu more than enough? Karena aku percaya kok. Aku nggak kekurangan. Ya. Itu saya pernah ngalami. Satu kali. Saya di Singapura, teman-teman saya mau pulang. Dia bilang gini, Elis kamu punya duit nggak? Saya jawab dia more than enough.
Padahal di tas saya tuh enggak ada duit. Dia nanya-nanya kan punya duit apa enggak? Ya. Saya jawabnya bukan bilang punya atau tidak. Tapi saya jawabnya more than enough. Apakah itu saya bohong? Enggak loh. Karena memang imanku percaya loh. Bahwa hidupku itu more than enough loh. Lebih dari cukup Bapakku sediakan buat saya. Ya. Saya ditanya lagi. Saya tetap jawab. Padahal setan sudah bilang gini sama saya. Kamu nggak usah gaya lah. Kamu nggak usah ngomong dah more than enough. Kalau kamu ditinggal nggak dikasih duit teman-temanmu, tahu rasa. Tapi saya nggak pernah takut dengan ancaman iblis begitu. Saya tetap jawab more than enough. Uangku akan mengalir seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Akhirnya ditinggal teman-teman saya. Teman-teman saya pulang tanpa ninggalin uang saya duit 1 sen pun. Ya, ini yang dikatakan wahyu. Kita bisa mengalahkan iblis dengan 1 darah anak domba, dengan perkataan kesaksian kita, dan yang ketiga dengan tidak mengasihi nyawa kita sampai kepada kematian. Dan saya nggak mengasihi nyawaku. Akhirnya terus saya pergi. Teman-teman saya pulang, saya pergi seminar sama suamiku. Jalan kaki. Karena nggak punya duit. Nah, ketika di sana, di seminar itu, pendetanya udah ngadakan tantangan segala, saya diem. Saya cuma bicara di hati saya, Tuhan, aku nggak kasih persembahan, aku nggak kasih kolektor, bukan karena aku pelit loh ya. Tapi Tuhan lebih tahu dari saya. Udah saya ngucap syukur. Tiba-tiba saya didatengin 1 orang asing yang aku nggak kenal sama sekali. Karena peserta seminar di Singapura itu juga nggak kenal saya lah. Tiba-tiba orang ini bilang gini, sorry, apa kamu dari Elizabeth dari Indonesia? Iya. Aku pikir kok dia tahu saya. Dan orang ini bilang gini, sorry, ini aku sudah bawa amplop yang harusnya mau tak masukin ke kotak di depan mimbar itu. Tapi ketika aku ngantri, mau masukin, Roh Kudus bilang gini, suruh ngasihkan itu loh perempuan yang pakai baju merah muda di sebelah kiri. Saya lihat kamu dan saya tanya sama panitia, itu siapa? Elizabeth dari Indonesia. Oke. Jadi aku cuma taat, aku kasih ya, ini amplop ke kamu, kamu jangan tersinggung. Saya bilang terima kasih, Mister. Dia pergi. Dan ketika saya buka uangnya, saya dapat uang $5.000 Singapura. More than enough enggak? Iya, more than enough. Iman itu sanggup membawa apa yang Tuhan sudah sediakan di alam roh ke alam fisik kita. Itu iman. Iman itu akan membawa kita lompat keluar dari gelap kepada terang. Iman itu membawa kita lompat dari sakit kepada kesembuhan. Dari kekurangan kepada kelimpahan. Itu yang membawa kita melompat, itu ya iman kita. Nah, maka saya tanya kan, apakah itu bohong ketika saya jawab more than enough? Tidak. Dan saya buktikan, iman saya sanggup membuktikan bahwa perkataan more than enough yang saya katakan itu terjadi, benar nggak? Terjadi. Apa saya bohong? Ya enggak. Cuman butuh waktu untuk menyatakan kepada mereka. Ya toh? Zaman dulu nih saya masih seperti dulu lah. Masih apa? Saya kalau makan ada orang kaya bilang gini, Elizabeth jangan bayarin. Kamu kan hamba Tuhan. Saya jawab begini, hamba Tuhan kan di Alkitab nggak dibilang tidak boleh bayarin orang kaya kan? Kamu jangan, Bapak jangan salah, Ibu jangan salah. Bapak sama Ibu sama saya sama-sama kaya. Orang aku anak raja di atas segala raja kok. Mereka diam ketawa. Tapi hari ini mereka membuktikan bahwa tindakan saya percaya bahwa more than enough, aku diberkati untuk jadi berkat, itu terjadi.
Dan hari ini benar terjadi dalam hidup saya. Ya, Cukup jelas ya Ningrum? jelas. Ya udah, oke. Jawabnya dengan iman kan. Bukan Ini pakai perasaan. bukan pakai perasaan. Ini kita ngomongin kalau tadi itu kan yang di awal ya katakan ya, tidak dikatakan tidak. Ini adalah tentang hal-hal yang kadang-kadang orang sungkan untuk menyatakan sesungguhnya gitu ya. Tentang kebenaran dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tentang kondisi kita yang orang katakan mungkin lagi nggak baik-baik aja kok berani bilang baik, berani bilang luar biasa, ya karena kita melihatnya dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata perasaan. Bagaimana kalau ada orang yang menganggap kita menjadi orang yang sombong, Bu? Itu urusan dia. Urusan dia ya. Kayak tadi waktu Iya, toh. Karena sama Tuhan nggak pernah lihat kita sombong kok, karena kita percaya perkataannya dia kok. ya, ya, ya. Maka bedakan kesombongan nurut Tuhan sama kesombongan nurut manusia itu gimana? Mm-mm. Halo? Ya, ya, Bu. Ya, Ya. iya. Jadi kalau Saya, misalnya tadi, Mm-mm. ya itu. Makanya gini nih Rum, orang itu harus ngalami perubahan itu di dalam roh dulu. Sebab kalau kita ini nggak diperbaharui hati kita, sampai kapanpun kita nggak bisa ngomong, berpikir dan berkata seperti yang roh katakan loh Ningrum. Coba bacain Roma 8. Bisa masuk nggak nih? Roma 8. Roma 8 ayat Roma 8 ayat mulai 5 sampai 9. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan Tidak kepada Allah. mungkin baginya. Terus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, Perhatikan. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. lihat. Jadi kalau memang Roh Kudus itu ada dalam diri kita ini akan berpikir secara roh. Memikirkan hal-hal yang roh. Ya. Tapi kalau kita hidupnya nuruti daging, kita tidak mungkin bisa memikirkan yang roh katakan. Ya. Tangkap ya? Tangkap. Ya oke. Oke. Ini juga tambahan sedikit gitu ya. Ini kan tadi pertanyaannya setelah saya baca lagi ya. Perasaan sedang takut pada kondisi sekarang, kondisi sedang tidak baik saja. Itu kan kacamata perasaan gitu kan. Tadi kita udah bahas ya, kacamata perasaan. Nah, kalau kita tadi ada roh yang ada di dalam hidup kita, itu nggak akan ada ketakutan kan gitu. Yes. Ingat nggak ketika Petrus berjalan, Yesus bilang gini, kenapa kamu takut, hai orang yang tidak apa? Yang kurang iman atau yang tidak percaya atau kurang percaya? Ya, sebentar. Orang yang berjalan ngikuti perasaan. Matius 14 kali. Matius 14 ketika Petrus berjalan di atas air, tapi begitu dia melihat dan merasakan. Nah, ini dia. Ayat 30 kali. Petrus dari 28, mulai 28 itu sebetulnya lebih jelas. Ketika dia percaya, dia ngelihat Yesus, fokus ke Yesus, dia bisa berjalan di atas air.
Tapi Ya, ketika dia gagal fokus, dia mulai ngelihat situasi sekeliling, keadaan. Wes baca aja deh 28, mulai ya. sampai selesai. Matius 14 ayat 28 mulainya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuh, ketika dia fokus sama Yesus, dia bisa jalan no, di atas air. Terus, tetapi Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, ayo, mengapa bang? kalau kurang percaya, ketika dirasanya itu pakai perasaan. Maka yang saya katakan bolak-balik, hidup jangan main perasaan. Ikut Yesus pakai iman. Ya. Begitu imannya kurang, tenggelam. Ngelihat situasi, pasti tenggelam. Ya. Ini Ya. ayat ini sebetulnya menjawab jelas, ya. Ya, Oke. betul, betul. Ini nih jelas banget jawabannya gitu ya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan gitu ya, mau situasi apapun nggak ada ketakutan. Mau kondisi kondisi nggak baik-baik aja itu eh, kita akan memaknainya seperti apa gitu loh. Kondisi nggak baik-baik aja itu mau apa? Kondisi nggak punya duit, kondisi nggak bisa kemana-mana misalnya, kondisi sakit misalnya. Orang bisa ngomong itu kondisi nggak baik-baik aja. Tapi kalau hati kita itu tetap percaya sama Tuhan, kita bisa bilang nggak apa-apa, kondisi saya tetap baik saja kok. Nah itu loh yang dimaksud dengan memandangnya dengan kacamata iman. Em, buat orang lain mungkin kayak nggak bisa sakit kayak gitu, aduh itu nggak baik ya. Tapi buat kita yang menjalani, kalau kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang biasa dan baik, ya kita akan bilang bahwa nggak apa-apa, kita baik-baik aja gitu. Karena ini relatif sekali sebetulnya, Betul. relatif banget gitu. Jadi ya ya udah dilihatnya dari mana sebetulnya, gitu ya. Kita tidak sedang berbohong, kita tidak sedang sombong, tapi kita sedang melihatnya dari kacamata yang berbeda gitu. Antara saya dengan Anda misalnya seperti itu. Lanjut, lanjut, lanjut. Yang mau tanya lagi boleh loh, boleh banget. 081575 800 949. 081575 800 949. Selamat pagi Bu. Bu, bagaimana pandangan Alkitab atau kekristenan tentang cara hidup hedonisme? Hedonisme itu kan berkelebihan ya. Kekayaan. Kekayaan yang gitu ya. Ya, gini loh. Yang itu tadi pertanyaannya apa menurut pandangan saya Alkitab atau atau pandangan? kekristenan. Hah? Firman, Hah? bagaimana Firman. pandangan dari Alkitab atau kekristenan tentang cara hidup hedonisme? Cara pandangan Alkitab atau firman Tuhan sebetulnya kan gini. Tuhan itu memberikan buat kita. Kalau secara firman ya, cukupkan hidupmu dengan apa yang ada. Cukup kita suruh mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Yang kedua, memiliki kesederhanaan. Karena Tuhan itu kan memberkati kita bukan untuk dihabiskan bagi diri kita. Tapi Tuhan bilang, aku memberkati engkau supaya engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tahu dulu nih, ngerti nih tujuan Tuhan berkati kita ini supaya Anda dan saya jadi berkat untuk orang lain. Terus yang kedua, Alkitab mengajari kita hidup itu cukup. Doa Bapak kami pun ngajari kita ini doa cukup. Lah hedonisme itu hidupnya bukan dengan kata cukup. Tapi berlebih. Show off. Flexing.
kepengen pamer. Saya justru kadang-kadang ngelihat gini, orang itu ya diberkati Tuhan itu boleh, sangat boleh. Punya barang merek boleh. Tapi kalau sudah kamu pamer, itu sudah jatuh dalam kesombongan loh. Kemegahan diri. Kemegahan diri. Yang kedua, di 1 Yohanes 2 ayat 15. Perhatikan, keinginan daging, 1 Yohanes 2. keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu menunjukkan bahwa kasih Bapak tuh nggak ada dalam diri kita. Bacain aja nih, Rob. 1 Yohanes 2, 15-16. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terus, satu lagi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ini kan ayat ini jelas banget. Hedonisme itu kan keinginan daging, mencintai dunia bersama dengan segala keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hedonisme ini termasuk keangkuhan hidup loh. Ya. Prestis itu sebetulnya termasuk keangkuhan hidup. Saya bilang sama anak-anak saya, sekalipun satu kali Tuhan memberkati kamu, ingat ya, miliki hidup sederhana. Karena tujuannya kamu diberkati supaya kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Ya, ini nggak nuruti keinginan kita, enggak lah, cukup. Ya. Kalau udah rasa cukup, ya wis kita enggak pengen apa-apa. Saya punya tas satu cukup, gitu kan? Saya nggak kepengen lagi. Saya punya sepatu satu cukup. Ya. Saya pakai sampai jebol. Saya punya, kadang orang beliin saya sepatu sampai 3, 4. Karena saya terlanjur dibeliin, ya saya bagi sama anak-anak saya. Nanti kalau anak saya juga sudah cukup, saya kasih ke teman siapa yang mau. Kalau sudah teman semua sudah nggak ada, saya kasih ke hamba-hamba Tuhan, teman pendeta lain. Atau saya kasih ke guru-guru. Udah. Cukup. Nggak perlu hedonisme. Ya. Hidup ini murah loh. Gaya hidup yang mahal. Ya. Ya. Kuncinya pada kata cukup. Yes. Kuncinya pada kata cukup gitu. Ini penting gitu ya di tengah situasi yang orang cenderung tadi gitu ya. Dari atas sampai bawah gitu, kalau di total sekian gitu. Oh iya loh. Saya pernah ketemu satu orang itu, kalau di total dari antingnya, kalungnya, tasnya, sepatunya, sama bajunya, sekali jalan 3 M. Karena tasnya sendiri sudah 1 M. Sepatunya harganya udah 600. Ya. Itu kalau di total 3 M. Itu kalau kita belikan kerupuk gitu jadi banyak ya Bu. Jangan bilang beli kerupuk nih, Bro. Suruh Ya. ngasih ke orang miskin, kasih orang temennya susah atau saudaranya susah. Suruh ngasih 1 juta aja berat sekali nih, Rum. Ya. Kasihan. Padahal kalau di total dia sudah 3 M, tapi untuk membagi buat sesama itu sangat mahal gitu menurutnya. Itu tadi balik lagi dengan rasa cukup.
Kalau kita punya rasa cukup, kita mau bagi sama orang lain, kita akan merasa, wah, ya biasa aja, baik-baik aja gitu kan. Aduh, ya ini Iya, 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 iya. keren banget sih obrolannya kita tuh hari ini. Ayo yang mau nanya lagi silakan 081 575 800 949. Karena kita masih ngobrol random obrolannya, tapi kelas banget sih. Kenyang kalau ngomongin begini tuh ya. Oke, lanjut. Selamat pagi, Bu. Bu, Pagi. mengapa sepertinya Tuhan diam saja atau seperti tidak hadir atau bekerja dalam hidup seorang percaya? Taunya kalau Tuhan diem aja gimana? Itu tadi dia sebutkan tidak hadir atau tidak bekerja katanya. Hadir pasti, kalau Tuhan hadir dia pasti kerja. Kalau nggak kerja nggak mungkin. Tapi mungkin kerjaannya nggak yang spektakuler. Hmm. Kerja sih pasti, nggak mungkin Tuhan diem. Tuhan pasti kerja. Ya. Cuman yang terjadi nggak yang spektakuler, nggak yang besar, yang ini cuman biasa-biasa, tetap Tuhan kerja. Ya. Saya tuh hari-hari ya ningrum ya, saya tuh ngalamin gini. Ya kalau ada orang susah gitu ya, kita nolong gitu ya. Sudah yang kita ya udah bebas gitu ya, nggak mikir apa lagi ya. Setelah sekian tahun ini orang ini jadi hebat gitu ya, sukses lah. Saya itu nggak pernah duga kalau orang ini tuh bisa mengingat semua apa yang kita pernah berbuat dengan hidup dia. Ya. Keren loh. Jadi apa yang dibilang, apa yang kita tabur tuh satu kali kita akan tuai. Yang penting tuh ketika kita nabur jangan ngiling-ngiling tuh, jadi ngiling terus jari kebar. Nanti yang tumbuh sendiri. Ya. Tapi kalau berbuat baik sama orang diinget-inget terus gitu ya, aduh malah nggak menghasilkan. Tapi ketika kita melakukan apa yang kita firman Tuhan suruh kita lakukan ya, oh ya Tuhan itu nggak diem kok. Ya. Jadi itu pasti Tuhan kerja, nggak mungkin. Cuman waktunya belum. Untuk boom gitu orang ini belum. Semua ada waktunya. Ya. Kalau sampai Tuhan diem banget, ya kita kembali ke Amsal berapa ya? 20 apa 21 yang mengatakan siapa yang menutup telinga kepada jeritan orang miskin. Ketika dia berdoa berseru pun Tuhan nggak dengar dia loh. Ya. Saya lupa. Ya pokoknya ada di Amsal, coba nanti biar dicari. Amsal. Ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong kok Tuhan nggak kerja, kita sedang menghakimi loh. Tuhan tuh tetap kerja. Cuman waktunya Tuhan itu beda dengan waktunya kita. Iya. Kadang-kadang kita mikirnya ini kok nggak tumbuh-tumbuh kayak anak kecil gitu ya, yang dia nanam biji gitu kan di tanah gitu kan. Terus Ya, setiap hari diliatin gitu. Setiap hari diliatin, kok nggak kelihatan tunasnya, kok lama, kok bla 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 bla. Nah itu kita sedang mempertanyakan seperti itu sebetulnya. Padahal Tuhan sedang kerjakan, kita kan nggak pernah tahu hasilnya kapan itu waktunya Tuhan. Gitu. Iya. Betul. Oke, lanjut. Ini masih ada yang kirimkan pertanyaan di 1 Korintus. Ini dia bertanya tentang ayat sih. Pagi Ningrum, pagi Mbak, pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Mau tanya dalam 1 Korintus 15. Ini ada kaitannya atau enggak ya? Coba ya, karena ini saya harus bukain satu persatu. 1 Korintus 15 ayat 20 itu dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu 1 Korintus 15 ayat 20. Lalu 1 Petrus 3 ayat
1 Petrus. Oh, 1 Petrus 1, 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 itu Terpujilah kepada Allah dan ya, Bapa Tuhan kita terpujilah Yesus Allah dan Kristus Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang yang karena karena rahmatnya yang besar telah telah melahirkan melahirkan kita kembali kembali oleh oleh kebangkitan Kristus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. harapan. Lalu sama Kolose 3, ini ayatnya tentang kebangkitan semua ya ini ya. Iya, Kolose 3 ayat sebentar. Kolose 3 ayat 1. Ini apa sih? Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Benar kan? Kolose 3 ayat 1. Nah, ini artinya tentang kebangkitan semua nggak sih, Bu? Ini sambung ya menyambungnya. sama dong, sama. Hanya mengingatkan buat kita bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu membawa pengharapan baru buat kita. Ya kan? Sehingga Ya. pengikutan kita akan Kristus itu jangan hanya berpikir tentang materi, harta, benda, hal-hal yang fana. Ya. Tetapi kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu maksudnya apa? Maunya Tuhan itu apa? Apa Ya. sih yang Tuhan ingin untuk kita lakukan? Orang yang percaya kepada Kristus, ya hidup kita jadi berkat untuk orang lain supaya kerajaan Allah segera ditegakkan, dipulihkan, banyak orang tertolong, terselamatkan, karena Injil itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa, membawa keselamatan. Ya. Ya itu aja. Mengingatkan bahwa sebetulnya yang tersedia di surga itu jauh lebih dari apa yang hanya kita perlukan di dunia ini. Ya. Maka tuh sebetulnya ada kaitannya dengan 1 Korintus 15. Tadi kan yang dibacakan ayat 20 Ningrum. Ya. Itu ayat 19-nya. Coba 19-nya. 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ya betul. 1 Korintus 15 ayat 19. 19. Tadi kan 18 sih. Tadi 20. 20. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya. Terus kalau dilanjutin kan ayat 20-nya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Iya. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus tuh bukan hanya kepada materi, harta benda, tapi lebih pada nanti loh hari kebangkitan itu loh, bahwa kita disediakan rumah di surga. Maka Kolose 3 ngajak kita, ayo mulai sekarang tuh jangan mikirin yang dunia terus, tapi mulai yuk kita mikirkan yang di surga gitu. Ya betul. Kadang-kadang kenyamanan kita di dunia itu mengikat kita untuk kita lupa akan kekekalan gitu ya, Bu. Ya, makanya untuk mengimbangi kenyamanan dunia, ayo kita kadang turun ke daerah orang miskin, berbagi. Ayo kita ke gereja kecil, jangan ke gereja besar aja, sesekali kan boleh. Gitu loh. Jadi saya sendiri untuk mengimbangi kehidupan saya supaya saya juga nggak lupa, saya akan tetap berkunjung. Saya nggak akan melayani orang kaya tok. Saya juga akan melayani orang miskin. Justru ketika saya melayani orang miskin, saya merasa
kehidupanku itu sudah jauh lebih baik dibandingkan penderitaan mereka. Ya. Terus ketika saya mulai pergi ke gereja kecil-kecil gitu ya, saya selama ini diundang banyak masuk ke gereja gede-gede yang sekali kebaktian ribuan jemaatnya. Tapi saya juga ketika diundang ke gereja kecil-kecil yang jemaatnya cuman 50, 80, jemaatnya cuman 125, saya tetap mau. Mm-mm. Ya. Saya tetap mau. Dan saya bisa merasakan hadirat Tuhan loh di gereja kecil-kecil itu. Ya. Iya. Ya. Jadi itu ya, jangan hanya fokus kepada hal yang sekarang. Iya. Hal yang sekarang itu sifatnya sangat-sangat sementara. Iya. Tapi kita kadang-kadang lupa gitu ya. Yang sekarang ini justru yang diutamakan gitu. Yang Betul. nanti itu kayak merasa ya itu kan nanti, pikir nanti gitu ya. Padahal sebetulnya harus dari sekarang kita mau lakukan sesuatu itu. Oke, Iya. 10.30 ternyata. Oh, cepat sekali. Coba ya Bu ya, kita ngobrolin terus gitu, Yes. nyambung kan banyak yang kita Iya. obrolin hari ini. Seperti biasa Bu, Iya. terakhir buat pendengar di hari ini. Seperti mungkin yang saya sudah katakan kemarin, Mm-mm. sekalipun di medsos banyak yang berkata gelap, tapi ingat perkataan Yesus, aku lah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Jadi ketika dunia boleh berkata gelap, kalau kita mengikut Yesus, garis bawahi kata mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Buat kita orang yang mengikut Yesus, menuruti firman-Nya, Anda dan saya tidak akan berjalan dalam gelap, tapi Anda dan saya punya terang hidup. Di Amen. mana ada kita pelaku firman, orang yang mengikut Yesus, di situ terang, ada terang. Ada terang dan kita jadi berkat buat Indonesia dengan kehidupan kita yang jadi terang bagi tetangga, lingkungan, desa, wilayah kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita percaya Tuhan Yesus mencintai Indonesia lebih daripada kita semua cinta Indonesia. Amin. Tuhan berkati. Dan berkati terus jadi terang dimanapun berada ya, Good News Family. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama Ningrum. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu Tuhan depan. berkati. Amin. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tetap bisa berhamanja setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam setengah 11 siang. Sampai jumpa.